Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Sam. Iya. Jadi mungkin awalnya kita perkenalan. Ya. Mungkin Bapak selaku profesi pendidik. Ya. Dan mungkin perkenalan dulu aja ya Pak ya. Ya. Perkenalan dulu. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Samsul Hairi, Pak Sam. Siap. Jadi saya adalah orang yang tertarik di dunia pendidikan, Pak Sam. Orang yang punya interest, ketertarikan di dunia pendidikan. Ya, Mungkin itu aja perkenalannya. Perkenalannya hanya itu ya. Sebenarnya sih kalau mau dikumpas, Pak Samsul ini luar biasa. Biasa aja di pendidikan, di dunia pendidikan khususnya. Nama kita mirip-mirip ya? Bisa begitu? Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan bareng, Iya. tiba-tiba ada yang manggil Pak Sam, mungkin kita bisa bareng nengok ya. berdua. Karena memang saya sendiri Samsudin, nggak taunya sama Pak Samsul, kan begitu. Bisa bahkan Pak Sam di beberapa kegiatan, iya. itu kadangkala MC itu salah menyebut nama saya. Iya. Pernah ada kegiatan, kepada yang terhormat Bapak Samsuri, saya persilakan. Iya. Ada juga yang terhormat Bapak Samsudin, saya persilakan. Jadi nama pasaran Iya, ya. mungkin kalau dikumpulin satu truk penuh lah. Iya. Kadang-kadang kalau memang kita lagi ada kegiatan pas bareng-bareng, pas kebetulan ada juga temen namanya juga Samsudin. Nah, Pada saat ngobrol tiba-tiba ada yang manggil. ya. Manggilnya Pak Sam, nengok semua. Tapi Iya. ada kesamaan di antara kita ya. Jadi sama-sama ada matahari. Amin. Ya. Amin. Kalau Bapak matahari agama, Iya. jadi menjadi pencerah yang menerangi, kira-kira begitu. Kalau matahari ya. Iya. Kalau saya Samsul Hairi, jadi matahari kebaikan. Amin. Kira-kira Amin. begitu. Amin. Jadi sama-sama ada matahari. Iya. Gitu. Ini kita kembali ke topik. Ya. Kita kembali ke topik. Jadi kita pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Dalam arti di bidang pendidikan juga. Ya. Bukan mungkin ya. Itu memang harus mengimplementasikan dengan pendidikan. Ya. Kan seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda di koridor pendidikan seperti apa? Begitu Ya. Pak Samsul. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus Pak Sam. Jadi ketika kita bicara tentang Sumpah Pemuda, maka kita ada satu kata yang menarik buat kita, yaitu pemuda. Pemuda itu kalau kita tarik peras lagi, ada satu kata yang menariknya, yaitu muda. Nah, pertanyaan muda ini, apakah muda ini diukur secara usia? Betul. Gitu kan? Iya, betul. Ada, sebab ini multi tafsir juga. Kalau kita bicara tentang pemuda, bahkan beberapa waktu yang lalu ada sempat hoax, katanya pemuda itu usianya sampai dengan 60 tahun gitu ya. Kalau undang-undang katanya sampai dengan 40 tahun kalau tidak salah. Itu mengenai usia. Nah, Sedangkan kalau sudah sepuh juga, kalau jiwanya muda, itu kan jiwa muda kan gitu. Betul sekali. Bahkan ada beberapa tokoh yang menurut saya sangat menarik ya. Salah satunya adalah
Bapak Tuan Mahathir Mohamad, itu dari Malaysia. Begitu beliau sudah mundur dari kancah perpolitikan, kemudian tiba-tiba beliau maju lagi dan sukses kembali. Gitu ya. Ada satu yang menarik dari beliau, di usianya yang sudah tidak lagi muda, tetapi spiritnya, kalau saya perhatikan, spiritnya seolah-olah beliau itu muda kembali. Bahkan ada Pak Sam, itu menurut hasil penelitian itu katanya ketika orang ditanya usia itu jangan kemudian menjawab saya sudah tua. Iya. Gitu, betul. Jadi ketika seseorang ditanya Bapak usianya berapa? Kadang-kala ada yang tanya begitu. Betul. Saya udah tua. Pernah nggak Pak Sam ngalamin Pasti. begitu? Pernah ya? Pernah waktu itu. Sebetulnya seharusnya kita ubah. Berapa Pak Sam usianya? Umpamanya saya 40 tahun atau saya 45 tahun gitu ya. Tetapi dalam diri saya masih membara. Mudanya ini. Spiritnya, semangatnya masih tinggi. Semangat anak muda. Memang jadi yang kita itu tadi sebagian contoh ya dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi memang spiritnya, maksudnya perjuangannya memang muda terus. Bahkan tadi sekilas tentang penelitian, sebaiknya tidak ada istilah pensiun, Pak. Yang seharusnya istilahnya artinya begini, kalau seseorang kemudian masuk masa pensiun, oke, secara pekerjaan mungkin dia pensiun. Iya. Tetapi sebetulnya bagi seorang manusia itu tidak ada istilah pensiun. Betul. Maka ketika seseorang pensiun itu identik dengan santai, berleha-leha, menikmati hari tua, gitu ya Pak. Menikmati hidup, tinggal menikmati senangnya. Kita tidak melarang itu semuanya, tetapi ketika seseorang menganggap bahwa dirinya saya sudah pensiun, maka biasanya kreativitasnya pun akan terhenti. Menurutlah bahasanya, iya. Menurut, betul. Betul. Maka sebetulnya tidak ada istilah pensiun. Seseorang dikatakan pensiun sebetulnya ketika ada batu nisan di atas kepalanya. Itu baru pensiun. Namanya almarhum. baru pensiun yang sesungguhnya. Iya. Nah, betul. Sekarang kalau Pak Sam sendiri nih memaknainya seperti apa? Untuk mengimplementasikan pemuda. Jadi kalau menurut saya sih bahwa yang muda seharus lebih kreatif lagi, dalam arti kreatif dalam hal berpikir. Bahasanya sekarang waktunya dah orang-orang muda berjuang. Dari kita bisa mempersatukan dari kaula muda untuk memberi motivasi, ya mungkin motivasi berorganisasi, motivasi untuk berpendidikan, dalam arti yang lebih luas lagi lah. Mungkin implementasi saya mungkin seperti itu. Jadi lebih berjuang dalam arti untuk kemajuan tanah airnya, begitu mungkin. Betul. Pak Samsul. Jadi ada satu pepatah yang menurut saya menarik ya, bahwa usia itu tidak berbanding lurus dengan kedewasaan seseorang. Bisa seperti itu, Pak. Ada orang yang secara usia harusnya dewasa, misalnya dia 40 tahun atau 50 tahun. Iya. Tetapi kadangkala cara berpikirnya belum dewasa. Ada sebetulnya. Tetapi ada juga usianya mungkin dia masih belasan tahun, misalnya 18 atau 20 tahun. Tetapi cara berpikirnya dia sudah dewasa. Jadi usia itu tidak berbanding lurus dengan kedewasaan seseorang.
Iya, tidak mempengaruhi. Ya, jadi semakin usia bertambah, seharusnya kedewasaan pun bertambah begitu ya Mas. Tapi kadang-kala ini tidak sinkron. Ada yang semakin tua tapi kedewasaan tidak bertambah. Ada yang sebetulnya masih muda tapi dia karena sudah melalui lika-liku hidup, ya, perjuangan, keprihatinan, kepedihan, keperihan, akhirnya dia itu dewasa dengan sendirinya. Ya, memang banyak juga itu Pak ya. Jadi banyak juga yang tadi dikatakan Pak Samsul, banyak tua tapi kalau kata matahari mah kejemur. Tua kejemur dalam arti ya itulah kedewasaannya kurang. Ya. Mungkin karena keterbatasannya untuk silaturahmi, keterbatasannya untuk bergaul, bisa juga itu untuk bisa mempengaruhi. Terkecuali mungkin dia muda, tapi dia sering silaturahmi ke para sepuh ataupun tokoh, ya kemungkinan bisa dalam arti ke bawah atau bagaimana, jadi merasa bahwa dia berpikirnya kayak orang tua, mungkin seperti itu. Pak Samsul. Dan bicara tentang konteks silaturahmi ini, saya senang sekali sore hari ini Pak, karena saya dapat undangan spesial dari Pak Sam hadir di tempat podcastnya Pak Sam ini, dan sponsor utamanya adalah Haji Budi ya. Betul, iya. Dan ini sangat menarik tadi bahwa kedewasaan seseorang ini bisa dipengaruhi oleh pergaulannya, cara dia bersilaturahmi. Betul, gitu ya. Tetapi kalau pandangan saya secara pribadi bahwa silaturahmi itu memang sangat penting Pak, karena setidaknya minimal 3. 1, tolak bala, yang keduanya jalannya rizki, medianya rizki gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu panjang umurnya. Ini semuanya kalau kita kembalikan kepada tuntunan agama, hadis Nabi, ternyata bahwa silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan usia. Alhamdulillah, iya. Contoh konkret sederhananya misalnya ketika begini, anggap saja misalnya ini adalah racun umpamanya, dan Pak Sam tidak tahu bahwa ini racun. Kemudian Bapak mau minum, tetapi karena kita sudah silaturahmi, bisa tiba-tiba, oh Pak Sam, jangan diminum, ini adalah racun. Ini contoh simpelnya seperti itu. Ada yang memperingatkan ya. Iya, misalnya contoh-contoh sederhananya seperti itu. Yang jelas berbicara tadi tentang konteks kepemudaan, kedewasaan, ini luar biasa sekali. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita membahas Sumpah Pemuda, sekarang Sumpah Pemuda milenial ya. Sangat luar biasa itu istilah milenial, dalam arti memang cenderung ke pemudaan kan, seperti itu. Cuman tadi konteksnya Sumpah Pemuda untuk mengimplementasikannya di pendidikan. Kebetulan mohon izin, karena Pak Samsul sendiri di bidang pendidikan dan selaku pemerhati, mungkin saya katakan pemerhati pendidikan karena Pak Samsul sendiri, mohon maaf, seorang rektor. Jadi kan kalau udah punya gelar rektor, secara otomatis di dunia pendidik, ya itulah hidupnya di dunia pendidikan, kan seperti itu Pak Rektor ya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi memaknainya itu bagaimana sih mencermati
anak-anak didik yang pada saat ini untuk mengimplementasikan pendidikan itu. Ya, Mungkin seperti itu, Pak. berbicara tentang milenial, saya Betul. sangat tertarik tadi Pak Sam, luar biasa. Milenial ini memang sebuah fenomena unik di mana masuk ke semua lini. Salah satu contoh, saya pernah diskusi silaturahmi dengan salah satu petinggi BUMN lah. Ya. Ya. Nah, ketika saya silaturahmi ke kantornya, kebetulan kita mau sholat Jumat. Iya. Saya masuk lift dengan beliau, turun. Nah, begitu keluar lift, petinggi BUMN ini kemudian ketemu, sebut saja karyawannya lah atau anak buah. Anak buah. Yang saya kaget adalah apa Pak Sam? Ketika si pejabat BUMN ini ketemu anak buahnya, yang dilakukan adalah tos. Halo bro, Subhanallah. apa kabar bro? Iya, iya. Jadi kita praktekkan Pak Sam. Ya. Halo bro, apa kabar bro? Kabar baik. Nah, saya kaget. Iya, iya. Dan ternyata, bro, yang kemarin gimana tugas kamu? Yang kemarin yang saya kasihkan, sudah Iya, Pak, gini. Nah, begitu selesai, akhirnya saya jalan menuju masjid, saya sambil diskusi. Saya bilang, Pak, saya kaget loh Pak. Kok Bapak dengan, maaf, anak buah sedekat itu? Betul. Biasanya kan kalau petinggi BUMN, Iya. jaim ya, Betul. keluar lift, misalnya gitu ya, jalan, yuk selamat pagi, misalnya. Kita menjaga banget senyuman kita, Iya. jalan juga diatur, gitu kan. Betul. Nah, ini seorang petinggi ketika ketemu dengan karyawan, tos Pak. Halo bro, apa kabar? Luar biasa itu pimpinan ya. Itu gimana Pak? Saya tanya tuh Pak Sam. Saya juga kaget. Iya. Itu gimana Pak ceritanya? Dijawab sama beliau begini, Pak Samsul, kalau kita nggak berubah, ketika karyawan kita diisi oleh para milenial, Ya. maka kita tidak bisa mencapai goal dengan cepat. Tujuan maksudnya. Ya, mencapai tujuan dengan cepat. Iya. Artinya mereka harus adaptif. Jadi petinggi-petinggi ini ketika ketemu dengan karyawan yang milenial ini harus bagaimana dia menyesuaikan juga. Betul. Kalau dulu nggak ada pimpinan tos kan? Iya, dengan nggak anak ada. buah. Betul. Gitu loh. Nah, kemudian yang saya tanyakan lagi, Pak, kenapa tanyanya di jalan, Pak? Bukankah kalau petinggi BUMN dulu itu selalu manggil tuh, tolong panggil karyawan saya Betul. di depan meja kan? Iya. Anda tugasnya kemarin sudah dikerjakan belum? Nah, kalau ini enggak. Kemarin gimana tugasnya? Udah selesai belum? Nah, ternyata pendekatan-pendekatan ini dilakukan oleh beberapa orang yang berusaha untuk menangkap fenomena perubahan ini. Jadi ada istilah keakraban yang luar biasa ya. Jadi menjalin ada keakraban, kedekatan, chemistry. betul, chemistry, kedekatan yang luar biasa. Bahkan kalau secara kasat mata coba kita bisa perhatikan, banyak sekali pejabat ya, itu menggunakan busana itu berusaha untuk casual, ya kan? Iya. Pakai sepatu juga casual, gitu kan. Mungkin ini adalah beberapa fenomena yang Sangat luar biasa ya. Kita jumpai akhir-akhir ini, Pak Sam. Iya. Jadi memang perubahan itu Apa udah zamannya kali ya? ya betul. Jadi tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Betul. Kira-kira begitu, Pak Sam. Ya, mungkin cukup ya. Cukup ya. Luar biasa. Dengan pembicaraan kita. Diskusi kita hari ini Diskusi sangat hari menarik. ini Ya. sangat menarik. Jadi dengan mungkin sumber dari pembicara kita ini sangat luar biasa ya. Luar biasa. Memaknai dengan Hari Sumpah Pemuda. Mungkin hanya itu aja ya. Ya. Jadi Terima kasih. tetap semangat. Semangat. Yang muda bersikap dewasa, Betul. yang dewasa berjiwa muda. Ya, amin. Mungkin Terima kasih. demikianlah. Terima kasih atas wawancaranya.
saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.